Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan dilanjutkan di tahun 2026. Penghematan belanja kementerian dan lembaga akan masuk dalam penyusunan APBN 2026. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026, pemerintah memastikan akan masukkannya dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 menegaskan kinerja kementerian dan lembaga akan dibarengi dengan pertimbangan langkah-langkah efisiensi anggaran. Sri Mulyani menyebutkan efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana melalui penguatan kualitas belanja negara akan dilokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di tahun 2026. Jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tak terbatas. Jadi ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi, gitu ya. Di sisi lain, efisiensi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, upaya penghematan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,50%. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75%. Sementara suku bunga lending facility tetap 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan penurunan suku bunga acuan konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Peri memastikan Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa, kita ke informasi haji. Hari ini 2 kloter calon jemaah haji masuk asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, mereka akan menjalankan sejumlah pemeriksaan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dijadwalkan akan ada kedatangan kloter 51 dan kloter 52 ke asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, di mana kloter 51 dijadwalkan tiba pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kloter 52 dijadwalkan tiba pada siang hari nanti. Kedua kloter ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada besok hari.
di mana kloter yang sudah tiba di asrama haji akan segera melaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan sebelum menuju ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait keberangkatan jemaah calon haji, sudah ada rekan Naura Syafikah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, Naura, berapa kloter yang akan diberangkatkan hari ini, Naura? Ya, selamat pagi Bayu dan juga Aulina. Pada pagi hari ini di Asrama Haji Pondok Gede baru saja tiba dari kloter 51 yang berasal dari Jakarta. Tadi tiba pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah kloter 51 yang sedang melakukan beberapa rangkaian persiapan menuju ke Tanah Suci. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan, tidak hanya pada pagi hari ini, nantinya untuk siang hari juga akan ada kedatangan dari kloter 52 yang berasal dari Banten yang diperkirakan akan tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kedua kloter tersebut ini diperkirakan akan segera terbang atau take off menuju ke Arab Saudi atau ke Tanah Suci diperkirakan pada tanggal 24 Mei mendatang. Sembari menunggu untuk keberangkatan menuju ke Tanah Suci, ini mereka akan melakukan beberapa rangkaian persiapan untuk haji, di mana untuk pada hari ini di Aula Serbaguna ini dilakukan adanya pemberian gelang identitas, kemudian juga diberikan untuk living cost atau uang saku, dan juga dipersilakan untuk beristirahat nanti sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Dan juga tidak hanya ada dari pemberian gelang kemudian uang saku, di sini juga ada beberapa posko-posko, yaitu one stop service atau pemeriksaan kesehatan untuk mengecek seperti input data vaksinasi, hasil ronsen, dan juga hasil pemeriksaan laboratorium. Dan tidak hanya ada kedatangan saja di Asrama Haji Pondok Gede, pada hari ini juga dari informasi akan ada keberangkatan, yaitu dari kloter 49 Banten dan juga kloter 50 yang berasal dari Lampung berangkat menuju ke Tanah Suci. Sementara itu dari Asrama Haji Pondok Gede, Bayu dan Aulina. Ya, terima kasih Naura atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pelayanan khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas bisa terwujud tak terlepas dari jasa para tangan mulia. Ya, Siti Maria Ulfa salah satunya, yang mana ini sosok perempuan tangguh melayani para jemaah calon haji, khususnya layanan lansia dan disabilitas dengan penuh kasih dan kepedulian sebagai petugas haji. Di balik kelancaran perjalanan jemaah calon haji lansia dan disabilitas, ada peran sejumlah petugas yang bekerja tanpa lelah. Satu di antaranya ialah Siti Maria Ulfa yang tahun ini bertugas di sektor layanan khusus lansia dan disabilitas. Berkat tangan-tangan mulia bekerja dengan hati tersebut, para jemaah khususnya lansia dan disabilitas bisa melaksanakan rangkaian beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Situasi yang cukup menyita perhatian saat rombongan jemaah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Dengan sigap dan cekatan, Maria melayani sejumlah laporan jemaah yang membutuhkan bantuan. Motivasi utamanya adalah mengharap ridho Allah SWT. Bagi Maria, petugas haji bukan sekedar pekerjaan, namun panggilan hati. Ia memahami ibadah haji adalah momen yang sangat berarti terutama bagi lansia dan disabilitas. Terpanggilnya kita sebagai ini tugas kita gitu. Kita di sini kan disuruh bertugas ngelayanin. Masa kita malah nggak ngelayanin, itu rasa hatinya kan nggak bisa ngerawat saya di kampung gitu kan. Tapi saya kan di sini ketemu yang harus saya bantu gitu. Ya saya bantu gitu kan. Berbakti kepada orang tua saya. Di tengah ribuan jemaah, Maria Ulfa menjadi cahaya kecil yang mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang membutuhkan. Petugas haji membuktikan bahwa kasih dan kepedulian bisa jadi jalan ibadah yang menjadi berkah bersama. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك